manusia banyak digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Bahkan survei ini mengatakan 65% waktu manusia digunakan untuk pekerjaan. Jadi sangat banyak. 30% untuk keluarga. Ironisnya lagi, kadang-kadang pekerjaan yang belum selesai di tempat pekerjaan kita bawa lagi ke rumah. Akhirnya hal-hal yang berhubungan dengan keluarga makin berkurang waktunya. Hanya 5% waktu manusia digunakan untuk keagamaan atau kerohanian. Dan ironisnya, di gereja kita jarang mendengar pendeta khotbah tentang dunia pekerjaan sekuler. Sehingga akhirnya terjadi dua kutub. Banyak orang Kristen di tempat pekerjaan mereka menyembah Mammon, di gereja mereka menyembah Allah. Terjadi skizofrenia rohani, mereka lupa gitu. Sehingga di tempat pekerjaan mereka arogan, mereka berlaku anarkis. Di gereja mereka manis sikapnya dan lainnya. Jadi materi-materi itu saya tawarkan, ya puji Tuhan sejak itu sampai sekarang Tuhan pakai. Nah di perusahaan ini Bu Eti pertama kali membawa saya, undang saya ke tempat ini sampai sekarang. Jadi intinya di situ memang kadang-kadang ya sedih lah ya, kita datang ke gereja, Pak Pendeta khotbah berkat, mukjizat masih berlangsung sampai saat ini. Tapi padahal waktu kita banyak kita gunakan di tempat pekerjaan, kita nggak dibekali gitu. Nah hari ini saya mau bicara tentang dunia pekerjaan sekuler. Apa pandangan Alkitab terhadap pekerjaan? Apa yang memotivasi saya dan saudara bekerja? Apa kita bekerja karena keharusan tragis? Apakah kita bekerja sekedar mencari nafkah? Kalau kayak gitu nanti awal dan akhirnya adalah uang. Kalau uang menjadi prioritas, berarti kita menyembah uang dong, bukan menyembah Tuhan. Nah maka dari itu materi ini bersifat penting dan saya berharap kita juga belajar sungguh-sungguh untuk hal ini. Baik, mari kita doa dulu terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembahasan. Tuhan, sekali lagi kami mohon Kau sendiri yang terangi firman-Mu, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini rangkaian perkataan yang Kau kendaki untuk dikatakan. Mampukan teman saya seiman dalam ruangan ini untuk boleh mengecat, menikmati, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Jalani pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jadilah surut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mau mengawali pemberitaan firman Tuhan dengan cerita atau anekdot si Kabayan. Tahun 80-an, tahun 90-an, wah ini cerita si Kabayan ini sangat populer. Bahkan diputar di televisi, bahkan juga di bioskop-bioskop. Salah satu penikmatnya adalah saya. Jadi si Kabayan itu tokoh imajinasi orang Sunda atau orang Jawa Barat. Dia dikenal dengan tokoh yang lucu tapi cerdik gitu. Dia berapa kali tuh ya saking cerdiknya mertuanya itu kalah sama dia. Lucu lah pokoknya si Kabayan ini. Nah satu hari si Kabayan itu menggali lubang. Lalu tetangganya heran melihat Kabayan dan dia datang mendekat lalu bertanya, Kabayan, untuk apa kau gali lubang? Dijawab sama Kabayan yang enteng, saya gali lubang untuk tanam pisang. Nanya lagi tetangganya, untuk apa kamu tanam pisang? Dijawab dengan enteng sama Kabayan, ya untuk dimakan. Untuk apa kamu makan pisang? Kata tetangganya. Kabayan menjawab lagi, untuk dapat tenaga. Untuk apa kamu dapat tenaga? Kabayan menjawab dengan entengnya, untuk gali lubang. Jadi kalau pertanyaan itu ditanya, ya muter-muter aja seperti itu. Izinkan saya hari ini bertanya kepada Anda, untuk apa Anda bekerja? Apa Anda bekerja untuk makan atau Anda makan untuk bekerja? Ini pertanyaan simpel. Beda-beda tipis. Tapi kalau Anda tidak punya pemahaman tentang hal ini, bisa jadi nanti pekerjaan itu bagi Anda tidak memiliki makna yang luhur. Padahal bagi kita itu pekerjaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Alkitab tegas katakan orang tidak bekerja tidak layak untuk makan. Bahkan Alkitab memberi apresiasi orang yang bekerja layak dapat upah. Tapi jangan sampai upah atau uang yang kita dapatkan itu menjadi prioritas utama dalam bekerja. Saya sepakat ya dengan statement orang. Hasil itu ditentukan oleh proses. Bahasa kasarnya proses itu tidak akan pernah menipu hasil. Kalau bahasa rohaninya apa yang kau tabur itu kau tuai. Kau bekerja dengan cara buruk, maka jangan pernah bermimpi untuk dapat upah yang baik. Gitu. Jadi ini pekerjaan itu adalah sesuatu yang dahsyat. Nanti akan kita bahas ya. Nah, untuk apa saya dan saudara bekerja? Kalau kita menjawabnya untuk mencari nafkah, berarti tujuan pekerjaan itu sempit banget. Masa manusia tujuan hidupnya hanya untuk mencari nafkah? Bukankah kita makhluk yang diciptakan Tuhan lebih dari mulut, lebih dari perut? Gitu. Jadi kalau seandainya kita kerja hanya untuk cari makan, saya pikir kita lupa dengan kodrat kita. Kodrat kita, manusia itu diciptakan Tuhan dengan martabat.
dengan hati nurani, dengan apa harga diri. Diri ini akan terwujud kalau kita bekerja. Gitu, makanya ada orang bilang waktu kita bekerja kita sedang diaktualkan. Aktual itu dinyatakan gitu. Makanya ada psikolog terkenal Abraham Maslow, dia pernah bilang begini. Dengan kita bekerja maka terjadi aktualisasi diri. Maksudnya bekerja itu membuat diri kita menjadi berarti dan memberi arti. Dengan bekerja kita bisa berarti dan memberi arti. Banyak di antara kita berpikir kalau sesuatu yang berarti dan memberi arti itu bisa dilakukan oleh orang-orang hebat, oleh orang-orang besar. Tidak, semua orang bisa membuat dirinya menjadi berarti dan memberi arti. Bahkan kadang-kadang pekerjaan kecil yang dipandang remeh pun itu sebenarnya bisa berdampak besar. Contoh, apakah Anda berpikiran orang yang menjaga rel kereta api itu dia hanya sekedar membuka palang pintu rel? No. Dia bekerja itu bukan hanya sekedar membuka pintu palang, tapi untuk menjaga nyawa orang. Coba bayangkan kalau seandainya pintu rel itu tidak dijaga. Apakah seorang ibu memasak nasi hanya sekedar untuk masak nasi? Tidak. Dia itu untuk menyiapkan masa depan putra-putrinya gitu. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa menurut orang mungkin pekerjaan kita ini rendah, pekerjaan kita tidak berarti. Tapi kalau kita tahu di balik itu bahwa apa yang kita kerjakan ini sebagai pengabdian kita kepada Tuhan, maka ini membuat kita nanti menjadi lebih baik lagi di hadapan Dia. Yuk kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang pekerjaan. Mari kita buka kitab pertama dalam Alkitab kita, yaitu kitab Kejadian. Pasal 1 Kejadian ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia belum diciptakan nih. Ada musyawarah, ada konsensus, ada diskusi di surga. Apa itu? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang pertama, kenapa kita bekerja? Apa yang menjadi dasar kita bekerja? Yang pertama, kita bekerja bukan karena dikutuk oleh dewa. Orang Yunani kuno dulu beranggapan begini. Orang-orang yang bekerja sekuler itu adalah orang-orang yang dikutuk oleh dewa. Orang-orang yang dianggap kerjanya mulia itu di kuil, yang melayani dewa dan lainnya. Tapi kalau kayak kerja seperti kayak kita di pabrik, tiap hari kita keringetan, tiap hari ada kerjaan kita gawe, orang Yunani kuno itu bilang kita dikutuk oleh dewa. Ada lagi itu di masa pencerahan, di mana waktu itu orang-orang bilang begini, kalau Anda bekerja sekuler, Anda punya potensi untuk dosa. Makanya di era itu banyak orang-orang akhirnya mengkebiri diri, kemudian udah tuh memisahkan diri dari dunia, biarawan, jadi seperti demikian. Kenapa? Karena mereka pikir kalau nanti saya bekerja jadi berdosa. Seakan-akan dia mau bilang begini, bahwa pekerjaan itu punya pandangan yang rendah, low view of work. Padahal kita bilang bekerja itu adalah high view of work, punya pandangan yang tinggi terhadap pekerjaan. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita bekerja itu karena dikutuk oleh dewa. Alkitab mengatakan kita bekerja itu adalah bagian vital kesegambaran dengan Allah. Alkitab kita menegaskan bahwa Allah kita bukan Allah yang dilayani, bukan Allah yang berpangku tangan, bukan Allah yang di kiri kanannya daya-daya melayani dia. Alkitab tegas katakan, kitab pertama ini menggambarkan Tuhanmu dan Tuhanku, digambarkan seperti seorang yang sedang menggarap kebun, Taman Eden. Diciptakan kebun, lalu kemudian dia garap kebunnya, dia tanam pohon, dan gak berapa lama ditempatkan manusia untuk menjadi rekan sekerja dia. Jadi kalau Alkitab katakan kita bekerja kenapa? Bukan karena keharusan tragis. Kita bekerja karena bagian vital kesegambaran dengan Allah. Allahmu dan Allahku, Allah yang bekerja. Maka Yesus bilang apa? Sampai sekarang Bapakku bekerja, maka dari itu aku bekerja. Yesus sendiri bekerja karena apa? Dasarnya adalah Bapaknya adalah bekerja. Masa kita anak-anak Allah tidak bekerja? Jadi yuk luruskan dulu konsep kita, bahwa saya bekerja bukan karena hanya sekedar mencari nafkah. Orang bekerja pasti dapat upah. Kalau seandainya Anda berawal dan berakhir dengan uang, nanti ujung-ujungnya ketika uang gak lancar, uang itu di mana-mana gak bisa eksis. Fluktuasinya naik terus, itulah uang. Gitu. Tapi kalau dasar Anda kerja karena uang, apalagi mungkin beberapa tahun kok belum naik gaji, belum naik pangkat, ini bisa mempengaruhi etos kerja kita. Tapi hari ini yuk kita luruskan ya, saya bekerja bukan sekedar cari nafkah, yaitu adalah bagian daripada upah yang harus saya dapatkan ketika saya bekerja dengan baik. Tapi pandangan saya bekerja karena Allahku adalah Allah yang bekerja, maka dari itu aku bekerja juga.
Jadi kita bekerja karena bagian vital kesegambaran dengan Allah. Dan yang kedua, coba Anda lihat dalam ayat 26 bagian B. Manusia diciptakan, dikatakan di situ supaya mereka apa? Berkuasa. Jadi ada job yang dipercayakan kepada manusia. Ada pekerjaan yang dipercayakan, yaitu untuk menguasai bumi dan seisinya. Jadi manusia ditempatkan oleh Allah untuk menjadi rekan sekerjanya, partner, bukan helper. Hebat ya manusia itu ya. Luar biasa Tuhan, bukan kita dijadikan pembantu Tuhan, partner. Anda tahu bisa membedakan antara helper dengan partner? Helper itu di bawah, partner itu sejajar. Coba Anda bayangkan, manusia diciptakan bergambar rupa Allah. Artinya ada kesamaan antara manusia dengan Allah. Tentu bukan kesamaan fisik, Allah kita roh. Kesamaan apa? Kesamaan moral, kesamaan apa? Kesamaan suka bekerja, kesamaan apa? Kesamaan mengasihi. Allah tidak membenci, Allah itu mengasihi. Karena kita diciptakan segambar dengan Dia, maka kita punya hati yang mengasihi. Tapi bisa jadi nanti kalau Anda tidak lurus motivasinya, bisa jadi kasih itu nanti hanya sekedar pura-pura atau lip service. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kita, yuk kita bekerja. Kenapa? Karena Tuhanku, Tuhan bekerja. Dan yang kedua, aku dijadikan partner oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya. Allah menciptakan pohon karet, kita menciptakan ban karet. Allah menciptakan pohon jati, kita menciptakan kursi jati. Ini hal yang ketiga. Apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang dunia bekerja? Yang pertama, kita bekerja karena bagian vital segambaran dengan Allah. Yang kedua, kita adalah rekan sekerja Allah, partnernya Allah, bukan helper, bukan pembantunya Allah. Jadi bayangkan Allah itu seperti presiden, kita ini gubernurnya. Ya mau nggak mau gubernur itu harus ikutin visi dan misi presiden loh. Nggak ada tuh gubernur kerja sendiri. Nah, kalau sampai dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan presiden, maka dia dipecat dari gubernur. Kita juga demikian. Jadi Tuhan kasih kita kuasa untuk apa? Untuk menaklukkan bumi. Saya suka dengan istilah ini. Makanya coba Anda perhatikan, masalah di dunia ini, manusia itu tidak pernah kalah. Selalu dia punya cara untuk mengatasi masalah di dunia. Nah coba lihat Kejadian 2 ayat yang ke-15. Ini menarik. Tuhan Allah mengambil manusia, jadi ini tindakan yang dilakukan oleh Tuhan, dan menempatkannya ke Taman Eden. Taman Eden itu adalah dunia pekerjaan kita. Kalau petambing itu adalah arenanya. Jadi PT MAM ini adalah Taman Eden Anda. Tapi bisa jadi Taman Eden itu nanti bisa jadi neraka. Tergantung bagaimana kita. Tapi Evan mau bilang, kalau kau ada di sini itu bukan kebetulan. Tuhan yang menempatkan kau di sini. Untuk apa? Untuk menjadi representasi Tuhan. Untuk menjadi rekan sekerja Allah. Kalau kau punya konsep seperti itu, maka dunia pekerjaan bukan nggak ada masalahnya. Tapi enggak, beban masalah itu lebih ringan daripada Anda tidak menganggap pekerjaan itu adalah titipan Tuhan. Tuhan membawa kau ke tempat ini. Dikatakan di situ, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden. Nah ini tujuannya. Untuk apa manusia itu ditempatkan di Taman Eden? Lihat, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Coba Anda lihat di sini. Waktu manusia diciptakan Tuhan, yang pertama kali diberikan Tuhan bukan pasangan hidupku. Adam sudah diciptakan, gak langsung Hawa dikasih. Pekerjaan yang pertama kali dikasih. Artinya apa? Seakan-akan Tuhan mau bilang, kau kuciptakan untuk menjadi worker. Aku worker, kau worker, kata Tuhan. Aku bekerja, kau bekerja. Jangan aku Allah yang bekerja, sementara kau Allah yang berpangku tangan. Mana mungkin kau layak kukatakan sebagai anakku? Bukankah ada statement kan? Like father, like son. Seperti bapak, begitulah anaknya. Bapak kita, bapak yang bekerja. Maka kita pun harus bekerja. Tapi bagaimana kita menganggap pekerjaan itu? Ayat ini mau bilang, coba Anda perhatikan. Ada dua kata menarik di situ. Ayat 15. Mengusahakan. Menariknya kata mengusahakan di sini diterjemahkan dari kata Ibrani abed. Percaya saja lah, saya udah melihat. Kebetulan dulu pernah sekolah diajarin bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Abed itu bisa berarti hamba Tuhan. Maka ada istilah obed edom kan gitu ya. Nah abed itu juga bisa berarti ibadah. Maka ada istilah abadah dari kata abed ini. Jadi ayat 15 ini Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk beribadah di situ. Dalam artian beribadah apa? Mengusahakan taman itu. Dari sini kita dapat gambaran bahwa bekerja itu bagi kita harus jadi ibadah. Haleluya. Beda ya. Kalau kita jadikan pekerjaan sebagai ibadah, maka nggak ada alasan bagi kita bersungut-sungut. Makanya kita lakukan nanti dengan pola 3M. Maksudnya apa? M. M pertama, metode kita yang kita gunakan dalam bekerja itu metodenya kudus. M yang kedua, mutu. Mutu karena pekerjaan itu ibadah, maka mutunya adalah bagus.
Kalau tadi kudus, sekarang bagus. Yang berikutnya motif. Motif kita bekerja itu tulus, bukan bulus. Nah, jadi ingat 3M ini. Waktu aku bekerja, kalau aku jadikan pekerjaan itu ibadah, maka 3M ini jangan kau lupakan. Motifnya tulus, mutunya bagus, metodenya harus kudus. Naik pangkat boleh, silakan, tapi jangan jilat-jilat dan jangan jatuhkan orang supaya pada posisi. Itu nggak kudus namanya. Lakukan pekerjaan bukan asal. Lakukan pekerjaan dengan mutu yang bagus. Dan saya percaya hukum tabur tuai akan berjalan. Kalau kau melakukan mutu pekerjaan yang bagus, maka siap-siaplah untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ini konsekuensi. Saya sering kadang-kadang bilang begini. Kalau kita ketemu dengan orang, kawan lama, yang lama nggak ketemu, ada 3 pertanyaan yang selalu kita tanya. Itu ya, kayak saya misalnya kemarin di Jogja ketemu kawan saya lama sekolah. Wah, hitung-hitung itu hampir 25 tahun nggak ketemu. Waktu ketemu rangkulan luar biasa, kadang-kadang dia ngeliat, wih gila ya, lu bisa jadi gini ya kan gitu kan. Tapi setiap kita ketemu dengan kawan lama kita, 3 pertanyaan ini selalu kita tanya. Pertama, apa kabar? Selalu, how are you, kabar? Kalau orang Indonesia biasanya dia selalu menjawab baik, padahal belum tentu baik juga. Beda sama orang Barat. Kalau orang Barat, how are you? I'm good. Ya, seperti kayak mau masuk neraka nih, dia bisa terusan. Tapi orang Indonesia, ketika ditanya apa kabar, baik. Tapi saya mau bilang, kalau orang Indonesia bilang baik, itu adalah perkataan propetik. Walaupun saat ini kondisinya nggak baik, tapi dengan dia mengatakan baik, itu propetik. Dia sedang bernubuat bahwa saat ini nggak baik, pasti nanti akan baik. Amen. Nah, harus kayak gitu konsepnya ya. Jadi ketika how are you? I'm fine. Walaupun kita ingat terus suami gue sebelum kan kayak gitu kan. Tapi kita yakin Tuhan bisa mengubahkan hati yang jatuh untuk menjadi baik. Apa yang sulit bagi Tuhan? Nah, 3 makanya ada istilah kan, ada kekuatan dalam perkataan, the power of words gitu ya. Nah, jadi waktu kita katakan itu baik. Ini pertama, apa kabar? Baik. Pertanyaan kedua, biasanya ditanyakan adalah yaitu tentang keluarga. Udah nikah belum? Kalau udah nikah, pertanyaan berikutnya, anaknya berapa? Paling gede umur berapa? Atau jangan anaknya yang paling gede udah nikah ya, udah punya cucu ya? Pasti yang kedua selalu berhubungan dengan keluarga. Dan Anda tahu, pertanyaan ketiga selalu dihubungkan dengan pekerjaan. Udah kerja belum? Kalau ngomong kita tentang kerja, pasti ada 2. 1, lu kerja ikut orang, atau lu kerja ikut sendiri, usaha sendiri. Selalu tuh. Itu kan, selalu yang ketiga tanya, kerja udah di mana kerja? Sedang usaha apa nih? Nah, gue usaha rintis sendiri, ya buka pabrik lah. Oh, bagus dong, kamu kerja sendiri. Nah, atau aku kerja ikut orang, gue kerja di pabrik ini. It's okay. Artinya, ketika ditanya pekerjaan, jawaban selalu 2. Tinggal salah satu aja. 1 kita ikut orang, 1nya lagi kita usaha sendiri. Saudara, kalau ngomong tentang hal itu, yang paling diutamakan adalah semangat muda bekerja. Kalau saat ini kau sedang usaha sendiri, kau tidak punya lagi semangat untuk melakukannya, menurut saya mending tutup. Kenapa? Kau pasti akan gulung tikar, tunggu waktu aja. Terus, kalau kau ikut orang, kau tidak bersemangat. Sementara kau masih tetap bekerja di situ, kau jahat. Kenapa saya bilang kau jahat? Perusahaan gaji kau tetap, perusahaan gaji kau utuh, tapi kau mengerjakan dengan senang hati. Jahat itu namanya. Jadi hari ini paling tidak Tuhan ingatkan, manusia ditempatkan oleh Tuhan. Kita harus punya keyakinan, saya ada di sini bukan kebetulan. Memang kau buat surat lamaran, pastoral itu menentukan kau diterima atau tidak. Tapi secara rohani, secara teologi, kau harus punya keyakinan Tuhan yang bawa saya ke tempat ini. Jangan kau pikir kau ada di sini karena kau hebat. Banyak orang di luar sana mungkin jauh 10 kali lebih hebat daripada kau. Tapi kalau kau ada di sini itu bukan kebetulan. Tapi karena Tuhan tempatkan kau di sini untuk apa? Untuk supaya di tempat ini kau jadikan pekerjaanmu adalah ibadah. Izinkan saya menyebut dengan 3 hal ini sambil kita coba untuk merenung. Ini ada tukang bangunan, Bapak Ibu. Jadi ini kisah terjadi waktu gereja Katolik Roma yang besar itu. Di Roma itu ada gereja Katolik besar. Itu sedang dibangun. Nah, lalu ada orang coba untuk survei. Saya ini guru ya, jadi suka kadang-kadang survei penelitian gitu kan. Ini beda guru sama nabi. Kalau nabi kadang-kadang nggak perlu survei, dapat penglihatan dia langsung ngomong. Kalau guru tuh butuh data dulu, butuh penelitian dulu gitu ya. Jadi ini gereja sedang dibangun, tiba-tiba ada orang nih, lalu bertanya kepada 3 tukang bangunan. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda-beda. Tukang bangunan pertama ditanya, Pak, kau sedang apa? Itu tukang bangunan yang ditanya itu, dia seperti melihat orang heran, terus kemudian mulutnya berkata, lu udah tahu nanya,
Kan lu udah lihat gue kerja. Jadi waktu ditanya, Pak, kok sedang apa? Seakan-akan dia mau bilang, aku sedang kerja. Kok tanya sih? Lalu kemudian ditanya lagi sama tukang bangunan yang kedua. Pertanyaan sama, tapi jawabannya berbeda. Ditanyalah sama tukang bangunan yang kedua, Pak, kok sedang apa? Dia juga kayak gitu, mangkel ditanya gitu kan. Tapi dia coba untuk buat seperti ini, ditaruh di perutnya. Seakan-akan dia mau bilang, gue lagi cari nafkah. Pertanyaan sama, tapi jawabannya berbeda. Nah, pertanyaan yang ketiga, dia juga kepada tukang bangunan yang ketiga. Pertanyaan sama, jawabannya beda. Pak, kau sedang apa? Bapak itu tidak harus jawab, tapi matanya menerawang jauh. Dan kemudian dia berkata, memang aku tukang bangunan, seringkali aku dianggap rendah. Tapi aku sedang melakukan karya besar. Kenapa? Karena nanti di sini akan berdiri gedung gereja besar. Banyak umat Allah datang ke sini, dan Allah nanti melakukan hal-hal yang besar di tempat ini. Dan saya bersyukur karena saya terlibat di dalam pembangunan gereja ini. Anda bisa lihat perbedaannya, coba kita analisa ya. Pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda-beda. Tukang bangunan yang pertama, dia menjawab secara realistis, realita. Aku sedang bekerja. Maka dari itu orang yang bekerja secara realistis, ya harus real. Kalau nggak real, marah-marah. Misalnya dia kerja bangunan, lalu kemudian ya, dia berharap cuaca terang atau ini hujan, pasti mangkel-mangkel. Gitu, itu realita. Masalahnya dalam hidup ini tidak selalu yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan. Itu dia. Kan kita berharap A, tapi kenyataannya B. Kalau kita berpatokan kepada realitas, kita nanti akan mangkal sebel kesel. Itu kalau orang hidup secara realitas. Dalam hidup ini ada misteri, Bapak Ibu. Misteri apa? Misteri itu bukan tidak benar. Misteri itu bukan tidak ada, tapi tidak kita ketahui. Ketika misteri itu terjadi, disitulah kita betul-betul pengharapan kepada Allah. Ketika misteri yang kita ketahui itu akhirnya kita membuat kita jadi patah semangat, ini membuat orang akhirnya jadi ya patah arang. Ujung-ujungnya kalau udah patah arang, ya kembali lagi melakukan dengan asal. Atau yang lebih tragisnya lagi, dia bunuh diri. Hanya manusia yang bisa bunuh diri. Karena manusia itu punya pengharapan dan bisa kehilangan pengharapan. Binatang gak punya pengharapan. Makanya ada binatang bunuh diri kan. Kambing ngapain tuh? Bunuh diri? Gak ada. Manusia ono. Kenapa? Hanya satu manusia. Makhluk satu-satu yang punya pengharapan, yaitu manusia. Malaikat gak punya pengharapan. Gitu. Tapi pengharapan ini harus dijaga. Maka kan ada itu firman Allah kan, biarlah rohmu menyala-nyala. Kita disuruh untuk menyalakan roh itu. Lagi kalau ada selidiki kata itu ya, di Alkitab itu Roma 12 itu yang biarlah rohmu menyala-nyala, itu kan digambarkan seperti apa? Arang. Jadi bayangkan seperti Anda mau beli sate. Kalau orang yang jual sate, Anda pikir tidak ada orang datang, lalu kemudian arangnya mati? Enggak. Arangnya hidup tuh. Tinggal tunggu dia datang. Ada orang datang mau beli, dia tinggal kipas saja. Jadi jangan Anda pikir tukang sate itu arangnya mati. Enggak pernah mati itu arangnya, walaupun tidak ada pembelinya. Nah, kita juga demikian. Roh kita itu bisa padam, bisa melempem. Ya kan, apalagi banyak masalah. Di rumah ada banyak masalah, dan di kantor juga, waduh makin banyak masalah nih, kok neraka banget sih hari ini kan gitu kan. Bisa nggak di tengah-tengah hal yang tidak enak kita bisa enak. Nah ini kelebihan kita karena ada roh penghibur. Yuk kita libatkan dong roh Tuhan yang ada dalam diri kita, makanya supaya kita bisa bersuka cita. Kalau Anda bersuka cita ketika everything is going well, orang dunia juga bisa. Tapi ketika waktu misalnya yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, di tempat pekerjaan mumet, bos sudah marah-marah mulu gitu kan, dalam hati emang wajib bisa marah, gue juga bisa, kan kadang-kadang kayak gitu kan. Tapi dalam kondisi kayak gitu kita coba untuk menarik nafas dulu, bersabar sedikit, atau mungkin bilang, Lord kasih dong ketabahan, kirimkanlah damai sejahtera-Mu, sehingga damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiranku, sehingga aku bisa dapat tetap yakin bahwa di balik peristiwa ini ada hal yang baik yang Tuhan menyertakan. Gitu. Nah yang pertama realita atau realistis. Yang kedua pragmatis. Pak sedang apa? Cari nafkah. Pragmatis. Artinya dia bekerja itu hanya untuk mencukupkan kebutuhan. Tadi sudah bilang manusia itu bukan hanya makhluk yang sekedar punya mulut dan punya perut. Manusia itu punya harga diri, punya jati diri, punya hati nurani. Nah, bagaimana supaya diri itu makin meningkat? Ya bekerja, tapi jangan dong bekerjanya hanya gara-gara uang. Nanti awal dan akhirnya adalah uang. Ketika uang itu belum turun, hanya bisa jadi mungkin itu jadi mangkal nanti. Gitu. Nah yang ketiga, nah ini idealistis. Jadi realistis, pragmatis, idealistis. Orang idealistis itu jawabannya kadang-kadang seperti membual gitu, seperti ngecap, seperti kayak jawaban awal. Tapi orang yang menjawab secara idealistis biasanya dia lebih bagus daripada yang lain.
Di tempat pekerjaan dia nggak sombong. Dia melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada dia akan melakukan dengan baik. Dan saya percaya setiap hasil yang baik pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik juga. Mari kita buka Alkitab kita yang terakhir. Mohon kesediaan baik ini untuk baca. Kalau 3:23, haleluya. Ya, ini penerapannya. Kalau pasal 3:23. Kalau setia 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Coba cermati kata apapun juga yang kamu perbuat. Ini frase menekankan bahwa kita bisa mempermuliakan Tuhan bukan hanya melalui pekerjaan-pekerjaan rohani, apapun juga, termasuk di dalam pekerjaan sekuler. Martin Luther, pembawa reformator itu, dengan dia hadir maka Protestan ada, dulunya kan Roma. Lalu kemudian Martin Luther pernah menafsirkan ayat ini. Hei ibu-ibu, kalau kau buat suamimu kopi tapi dengan kasih, itu nilainya sama dengan Pak Pendeta khotbah di mimbar. Jadi kekristenan tidak pernah memandang jenis pekerjaan. Di mata Allah pekerjaanmu adalah mulia. Jadi Tuhan melihat bukan karena posisimu, Tuhan melihat hatimu. Ini saya suka. Kalau Tuhan melihat perbuatan kita jadi orang menaruh semua, yang menaruh munafik. Ada bos, kita kurang semangat. Gak ada bos, kita nggak bergairah. Syukurnya Tuhan melihat hati kita, bukan melihat perbuatan kita. Ya, paling utama Tuhan melihat hati. Perbuatan kita bagus, tapi tidak dilakukan dengan hati. Di mata Tuhan itu nggak ada nilainya. Rasul Paulus bilang segala sesuatu yang kau kerjakan tidak dengan kasih, itu tidak ada faedah. Jadi kau bisa bekerja, kau bisa mendapatkan gaji tiap bulan. Pertanyaannya, alat ukurnya siapa? Bosmu atau Tuhan? Kalau kau bekerja dengan mendapatkan prestasi, mendapatkan hasil, mendapatkan upaya yang banyak, tapi di mata Tuhan itu pekerjaan gak bernilai, itu gak ada faedahnya. Makanya gue heran kan, banyak kita lihat orang-orang kaya anaknya belangsa, pakai narkoba, ditangkap polisi dan lainnya. Kenapa? Uangnya gak halal, uang haram, dipakai dengan cara gak baik. Mending kita pakai dengan cara yang baik, walaupun mungkin gak begitu banyak. Tapi saya melihat bagaimana cucunya orang benar ini tidak akan meminta-minta roti. Gitu. Jadi waktu kita melakukannya, apapun juga yang kamu perbuat, cermati ayat itu. Perbuatlah dengan segenap hati. Jadi jangan setengah hati. Tuhan kita bukan penyanyi dangdut, cintaku terbagi dua. Kata penyanyi dangdut, gak apa dia, Tuhan gak mau. Aku harus menjadi nomor 1. Aku ada orang cemburu, aku gak mau di nomor 2 kan. Aku kan dengan segenap hati, jangan setengah hati. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti digambarkan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bisakah Anda bekerja, diluruskan paradigmanya? Aku bekerja sebagai ibadah. Aku mau lakukan pekerjaanku ini dari mulai aku masuk jam 8 sampai nanti aku keluar jam 5 untuk Tuhan. Waktu Anda lakukan itu, beban mental Anda untuk melakukan pekerjaan itu lebih ringan daripada Anda melakukan dengan kekuatan Anda sendiri. Belum lagi nanti mungkin kau bisa hilap, kau bisa salah. Makin mangkal mentalmu nanti makin hancur-hancuran. Tapi kalau kau lakukan itu dengan ibadah, bukan berarti kita nggak bisa hilap, namanya manusia. Cuman karena dasar kita untuk Tuhan, maka kita akan melakukan dengan baik. Bagaimana kalau kita melakukannya dengan seperti apa yang Tuhan katakan, melakukan apapun juga dengan segenap hati seperti itu Tuhan? Dampaknya hasilnya apa? Ayat 24, sekali lagi baca ayat 24. Nah ini kausalitasnya nih. Ayat ini luar biasa loh. Makanya saya kadang-kadang sering melihat orang tuh pakai motivator, apa-apanya diomongin, Alkitab padahal sudah bicarakan itu. Ya, jadi dasarnya kita bekerja, Tuhan mau ayat 23. Jangan sekedar do something, do the best. Lakukan yang terbaik, seperti untuk Tuhan. Maka hasilnya ayat 24, silakan Mbak. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Yes, karena kita melakukan yang untuk Tuhan, maka upahnya dari Tuhan. Bukan dari bos kita, bukan dari perusahaan kita. Perusahaan itu dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita. Kenapa? Karena kita melakukan untuk Tuhan. Garis bawah itu. Ini kadang orang-orang dunia gak tangkap itu loh. Jangan pernah Anda berpikir segala sesuatu dalam hal ini Tuhan bisa menang. Enggak, Tuhan ikut terlibat. Saya sedih loh kalau ada kawan-kawan buat
mesbah seperti ini atau ibadah persekutuan ini, kayaknya rasa-rasa kawan maaf ya, saya ekstrim dalam hal ini. Saya percaya kita bukan melakukan hal yang biasa. Kita sedang membangun mesbah Allah di tempat ini. Kita sedang membuat tabut Allah dari sini. Artinya, kalau Tuhan hadir di sini, maka perusahaan ini punya jaminan untuk eksis walaupun di tengah masa krisis. Amin. Iya, jangan ada pikir kita saat ini tidak krisis, mendekati kedatangan Tuhan itu makin susah. Tapi ada jaminan orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Maka jangan meremehkan ibadah ini. Akhir kata saya mengucapkan selamat bekerja, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita.